Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Arkandari dan teman saya ada Gina Amalia, Muhammad Rizky Aulia, Robi Awaludin, Zidan Bahtiar, Abdul Aziz, dan Jimmy Femuni Andrian. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Saya akan membacakan soal nomor 1. Dilakukan penelitian untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan. Berdasarkan 20 anggota sampel yang dipilih secara acak, ternyata 8 orang memilih perawatan kecantikan di salon dan 12 orang memilih perawatan di klinik kecantikan. Ujilah bahwa peluang masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kecantikan adalah sama. Gunakan taraf nyata sebesar 0,01. Dilanjutkan, Gina Amalia, jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1 itu secara manual hipotesis H0 dibagi P1 sama dengan P2 itu tidak ada perbedaan memilih perawatan kecantikan. H1 dibagi P1 tidak sama dengan P2 ada perbedaan memilih perawatan kecantikan. Statistik uji diketahui N sama dengan 20 dan D minimal 8,12 sama dengan 8. Dengan menggunakan tabel D, N sama dengan 20, X sama dengan 8, diperoleh P-value sama dengan 0,252 untuk pengujian satu sisi. Karena dalam pengujian dua sisi, maka 0,252 dikali 2 sama dengan 0,504. Kesimpulannya adalah karena p-value 0,502 lebih besar dari alfa 0,01, maka terima HO. Sehingga kecenderungan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan perawatan kecantikan di klinik kecantikan adalah sama. Nah, jawaban SPSS itu kesimpulannya adalah karena eksak sig 0,503 lebih besar alfa 0,01, maka terima HO sehingga kecenderungan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan perawatan kecantikan di klinik kecantikan yang adalah sama. Nah, di sini selanjutnya ada soal nomor 2. Sebuah perusahaan roti memproduksi 2 jenis roti, yaitu roti rasa nanas dan roti rasa durian. Manajer pemasaran perusahaan tersebut melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah konsumen lebih menyukai roti dengan rasa nanas atau roti rasa durian. Berdasarkan 22 sampel yang dipilih secara acak, ternyata 12 orang lebih menyukai roti rasa nanas dan 10 orang memilih roti rasa durian. Dengan alfa sama dengan 0,01, apakah terdapat perbedaan selera konsumen terhadap kedua rasa roti tersebut? Mengenai jawaban soal nomor 2 akan dibacakan oleh saya, Muhammad Rizky Aulia. Berikut ini adalah jawaban nomor 2 dengan cara manual. Hipotesisnya didapatkan yaitu H0, yaitu P1 sama dengan P2, yang berarti tidak ada perbedaan selera rasa roti. H1-nya yaitu P1 tidak sama dengan P2, yang berarti ada perbedaan selera rasa roti. Statistik uji diketahui N sama dengan 22 dan D sama dengan minimum 12,10 sama dengan 10. Dengan menggunakan tabel D, N sama dengan 22, X sama dengan 10, diperoleh P-value sama dengan 0,416 untuk pengujian satu sisi. Karena dalam pengujian dua sisi, maka 0,416 dikali 2 sama dengan 0,832. Kesimpulannya, karena P-value 0,832 lebih besar dari alfa 0,01, maka terima H0, sehingga tidak terdapat perbedaan selera konsumen terhadap roti rasa nanas
dan roti rasa durian. Berikut ini merupakan jawaban nomor 2 dengan menggunakan SPSS yang berkesimpulan karena eksaksik 0,832 lebih dari A alfa 0,01, maka terima H0, sehingga tidak terdapat perbedaan selera konsumen terhadap roti rasa nanas dan roti rasa durian. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Seorang pengusaha restoran ingin melakukan penelitian mengenai selera masakan tradisional yang disukai mahasiswa. Hasil penelitian terhadap 30 responden di restoran tradisional memberikan data sebagai berikut. 22 orang menyukai masakan Jawa dan 8 orang menyukai masakan Padang. Ujilah dugaan bahwa jumlah mahasiswa yang menyukai masakan Jawa berbeda dengan masakan Padang. Gunakan taraf nyata sebesar 5%. Berikutnya jawaban nomor 3 yang akan dibacakan oleh Saudara Zidan. Iya, ini merupakan jawaban nomor 3 yang manual. Didapat hipotesisnya yaitu H0 P1 lebih kecil sama dengan P2, yaitu sama atau lebih menyukai masakan Padang. H1-nya P1 lebih besar dari P2, yaitu lebih menyukai masakan Jawa. Statistik ujinya diketahui N sama dengan 30, P sama dengan 0,5, dan D didapat dari minimum 22 dan 8, yaitu didapat 8. Rumusnya yaitu Z sama dengan X tambah 0,5 dikurang NP per akar NPQ didapat 8 tambah 0,5 dikurang 30 dikali 0,5 per akar 30 dikali 0,5 dikali 0,5. Hasilnya yaitu minus 2,37. Dengan menggunakan tabel Z yang hasilnya minus 2,37, diperoleh p-value-nya yaitu 0,00338. Kesimpulannya, karena p-value 0,038 lebih kecil daripada alfanya yang berjumlah 0,05, maka tolak H0. Sehingga kesimpulannya, mahasiswa lebih menyukai masakan Jawa daripada masakan Padang. Ini jawaban nomor 3 yang dari SPSS. Dari tabel didapat eksaksiknya yaitu 0,016. Karena eksaksik yaitu 0,16 lebih kecil daripada alfa yang berjumlah 0,05, maka tolak H0. Sehingga kesimpulannya, mahasiswa lebih menyukai masakan Jawa daripada masakan Padang. Berikutnya yaitu ada soal nomor 4. Data dari 15 pasien yang diketahui menderita penyakit malaria falciparum pada rumah sakit X ingin meneliti dengan melakukan pengujian fluoresen antibodi guna meneliti adanya reaksi malaria falciparum dari 15 pasien. Diketahui ada 8 pasien yang disembuhkan dan 7 pasien ditemukan bereaksi positif, seperti pada tabel. Dengan menggunakan SPSS, ujilah dengan dugaan bahwa peluang penderita penyakit malaria falciparum di rumah sakit X adalah sama. Gunakan tarif nyata 0,05. Berikut merupakan jawaban nomor 4 yang manual. Hipotesisnya didapat H0 P1 sama dengan P2. Yaitu peluang penderita penyakit malaria falciparum di rumah sakit X adalah sama. H1-nya P1 tidak sama dengan P2, yaitu peluang penderita penyakit malaria falciparum di rumah sakit X tidak sama. Statistik ujinya diketahui N sama dengan 15, dan D didapat dari minimum 8 dan 7, yaitu 7. Dengan menggunakan tabel D, yang diperoleh dari N sama dengan 15 dan X sama dengan 7, diperoleh p-value-nya 0,5 untuk pengujian satu sisi. Karena dalam pengujian dua sisi, maka 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Kesimpulannya, karena p-value sama dengan 1 lebih besar dari alfanya yang berjumlah 0,05, maka terima H0. Sehingga peluang penderita penyakit malaria falciparum di rumah sakit X adalah sama, yaitu antara positif menderita penyakit malaria dengan sembuh dari penyakit malaria. Selanjutnya, jawaban nomor 4 yang dari SPSS. Didapat dari tabel eksaksiknya yaitu 1. Karena eksaksiknya 1 lebih besar dari alfanya yang berjumlah 0,05, maka terima H0. Sehingga peluang penderita penyakit malaria falciparum di rumah sakit X adalah sama, yaitu antara positif penderita penyakit malaria dengan sembuh dari penyakit malaria.
Selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini diberikan data untuk melihat daya tahan kue dalam jam suatu produk ngebul bakery. Sebanyak 7 roti digunakan untuk uji coba dan hasilnya adalah sebagai berikut. Didapat angkanya 55,4, 54,6, 57,8, 48,6, 44,5, 49,7, dan 57,2. Apakah kita masih dapat percaya bahwa daya tahan roti tersebut adalah 54 jam? Gunakan tarif nyata 0,05. Selanjutnya akan dibacakan oleh Robi Awaludin. Jawaban nomor 5 dari manual yaitu hipotesis H0 yaitu P1 sama dengan P2. Percaya bahwa daya tahan roti 54 jam. H1 yaitu P1 tidak sama dengan P2. Tidak percaya bahwa daya tahan roti 54 jam. Statistik uji. Diketahui N sama dengan 7, X1 lebih besar 54 sama dengan 4, lalu X2 lebih besar 54 sama dengan 3, dan D sama dengan min 4 dan 3 sama dengan 3. Dengan menggunakan tabel D, N sama dengan 7 dan X sama dengan 3 diperoleh p-value 0,5. Untuk pengujian satu sisi, karena dalam pengujian dua sisi, maka 0,5 kali 2 sama dengan 1. Kesimpulan, karena p-value 1 lebih besar alfa 0,05, maka terima H0 sehingga ketika kita masih dapat percaya bahwa daya tahan roti tersebut adalah 54 jam. Jawaban nomor 5 dari SPSS yaitu kesimpulannya karena X-aksis 1 lebih besar alfa 0,05, maka terima H0 sehingga kita masih dapat percaya bahwa daya tahan roti tersebut adalah 54 jam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.